Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga pada hari ini sahabat-sahabat Shockbreaker semua senantiasa dalam barokah kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam hormat bro guys, pas seduluran selawasi. Saya ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan sudah mampir lagi di channel ini, dan bagi yang baru gabung, monggo subscribe dulu supaya mendukung channel ini berkembang biak coy. Oke guys, sekarang saya mau meringkas buku tua alias ribut. Ringkas buku tua. Tapi sebelum lanjut kita ngintro dulu coy. Jadi gini bro guys, cerita yang sementara ini beredar ya, kalau kita itu ngomongin kisah Ramayana. Ini adalah kisah perseteruan antara dua tokoh demi memperebutkan seorang wanita, yaitu Dewi Sinta. Normalnya, Rama itu digambarkan sebagai manusia yang punya karakter protagonis, satria. Sedangkan lawannya, Rahwana ya, itu dimunculkan sebagai tokoh raksasa yang tentu dalam hal ini adalah sisi antagonis. Penuh angkara murka, ganas, licik, pokoknya zoluman jahula banget. Coba aja dicek di novel ya, di film, di pertunjukan sendratari atau yang lain-lainnya. Stereotipnya ya emang gitu. Kenapa itu? Why? Karena gini bro guys, kisah Ramayana yang sampai ke telinga kita ini adalah karangan Walmiki. Ia berakidah Waisnawa alias memuja Wisnu. Akidah Waisnawa ini bro ditempelkan pada karakter Rama sebagai seorang manusia dengan gambaran ideal itu tadi, yang sebetulnya adalah representasi dari ras Arya, keturunan Manu. Manu ini menurut pandangan ras Arya adalah makhluk paling unggul dengan segala piranti lengkap dan cukup untuk disebut sebagai makhluk sempurna. Kata manusia itu sebetulnya kan bermakna keturunan Manu gitu. Jadi ya spesies manusia ini memang 2 hari dulu sudah mengklaim dirinya sebagai ras paling unggul, dengan antara lain menganggap makhluk yang berada di luar wangsa Manu, wangsa Daksa yang berjenis raksasa, kemudian ada wangsa Wanara alias para hewan, ya kan, demit, pohon, batu, dan lain-lainnya itu adalah rendah, nggak level gitu. Ya memang betul, kita ini para manusia ya, itu diciptakan kan dalam bentuk paling sempurna. Tapi kalau kita kemudian sombong dan lupa dengan Gusti Allah, kita kan bisa berpeluang untuk downgrade serendah-rendahnya. Jadinya tuh lebih rendah daripada yang rendah. Sumarodatnahu asfala safilin udah. Sedangkan versus dari manhaj Waisnawa yang memuja-muja Wisnu tadi adalah Sivaisme, pemuja Siwa, yang dalam konteks ini diwujudkan dalam sosok Rahwana, keturunan Daksa, berjenis raksasa, ya, yang ditampilkan dalam sosok yang dalam dirinya itu penuh dengan nilai-nilai demonik, setan, penuh angkara murka, kejam, licik, wah pokoknya ugal-ugalan, yang direpresentasikan dengan sosok Rahwana. Jadi bro, sekali lagi jawaban dari pertanyaan kenapa Rama adalah tokoh protagonis, ya karena kisah Ramayana yang ada sekarang itu adalah cerita yang dibikin berdasarkan doktrin Wisnuisme yang berasal dari satu sudut pandang doang, yaitu sudut pandangnya Walmiki yang bermadhab Waisnawa tadi. Kemudian boleh dong kalau tiba-tiba ada yang ingin melihat dari seberang, dari sudut pandang Siwaisme, yang artinya tokoh protagonisnya justru kebalikannya. Jadinya Rahwana yang jadi pemeran utama, raksasa yang bijak, ya toh, yang penuh pengertian, dicintai dan dijunjung tinggi oleh rakyatnya. Sekaligus membuat tokoh Rama itu tidak sekeren yang kita kira. Nah, salah satu buku yang mengangkat narasi itu adalah buku ini bro. Tak ambilkan dulu. Ini adalah novel keren karya almarhum Kiai Agus Sunyoto. Beliau adalah seorang kiai yang juga seorang budayawan, seorang ahli sejarah,
peneliti, dan juga pernah menjadi ketua les bumi PBNU. Beliau meninggal pada April tahun 2021 kemarin. Salah satu buku keren karya Kyai Agus Sunyoto itu adalah Atlas Wali Songo. Itu keren banget bukunya. Novel ini judulnya adalah Rahuvana Tattwa, dicetak oleh Pustaka Sastra, dan ini adalah cetakan tahun 2006 dan ini cetakan pertama. Jadi kalau disebut buku tua sih sebenarnya nggak tua-tua amat gitu. Tebal halamannya buku ini adalah 744 sekian, tapi dimensinya sih kecil, jadi nggak segede novel-novel biasanya yang ukurannya itu biasanya A4 dibagi 2 itu loh. Buat apa istilahnya saya nggak tahu. Di bagian pengantar buku ini, Kyai Agus Sunyoto menyatakan dengan terus terang bahwa salah satu yang bikin beliau berhasrat memunculkan sudut pandang alternatif dalam melihat kisah Ramayana antara lain adalah tulisan dari Donald Mackenzie yang berjudul Indian Myths and Legend. Mackenzie bilang bahwa asal muasal mitologi India kuno itu tidak lepas dari invasi bangsa Arya dari Kaukasus ya, dari Eropa ke India, yang waktu itu dapat perlawanan dari suku bangsa asli India, yaitu Gond, yang diduga Rahwana itu berasal dari suku ini. Dan saat ras Arya kemudian berhasil menduduki India, ya udah biasa, si pemenang selalu bikin narasi untuk menyudutkan yang kalah, yaitu biasa. Dan salah satu alat sudut menyudutkan itu ya kisah Ramayana versi Walmiki. Jadi bro, kalau novel ini ya dibaca sembari santai gitu, nanti pelan-pelan kita akan sadar bahwa oh ternyata perang antara Rama dan Rahwana itu bukan semata-mata adu gagah rebutan cewek, coy. Tapi perang itu adalah perang opini antara bangsa penjajah dan pribumi, antara bangsa Arya versus keturunan bangsa. Dan juga secara nilai, kisah Ramayana ini juga adu argumentasi gitu antara nilai patriarki yang dianut oleh Wangsa Arya dengan nilai matriarki yang dianut oleh puak-puak keturunan Wangsa Daksa, yaitu Rahwana dan leluhur-leluhurnya sana. Contoh kasusnya gini, saat Cinta udah berhasil dievakuasi dari Alengka, ya kan, dan saat Alengka udah ambiar nggak karu-karuan, apakah dia disambut dengan romantis oleh suaminya? Enggak bro. Rama yang berasal dari ras Arya harus menunjukkan kekuatannya sebagai figur laki-laki dengan menguji kesucian Sinta di api pembakaran. Ya kan gitu ceritanya kan. Dan sebaliknya, Rahwana memperlakukan Sinta dengan penuh rasa hormat. Karena yaitu nilai yang dianut oleh Wangsa Daksa adalah matriarki, di mana otoritas kepemimpinan itu mengalir dari darah ibu. Maka wajar kalau harkat dan derajat wanita itu dijunjung tinggi. Dan sebetulnya ya bro guys, dulu setelah saya membaca novel ini, saya itu kayak langsung makdek gitu. Oh ternyata Rahwana itu juga berkemungkinan benar. Malah bisa jadi Rama yang mesti kita curigai, atau Walmikinya sekalian yang harus diwaspadai. Ini sebetulnya siapa dia? Oke lah manusia gitu ya, tapi manusia yang bagaimana? Kan sosok manusia itu dimunculkan di kisah Ramayana kan nggak banyak. Palingan ada Rama, terus ada Laksmono, ada Sinta, terus ada beberapa figuran gitu yang lewat doang dibayar 300.000 gitu ya. Ya para pertapa-pertapa itulah. Selebihnya kan para raksasa, wanara, para burung-burung sakti, monyet-monyet dan lain-lain. Dan kenapa pula si Rama ini, si manusia yang diunggulkan sebagai ras tertinggi menurut pandangan bangsa Arya, tidak berkoalisi dengan bangsa beradab, malah dengan bangsa wanara dari Kiskenda. Ini sebuah wilayah tak terjangkau peradaban yang indeks pendidikannya itu di bawah normal gitu ya, yang penduduknya adalah binatang liar yang didominasi oleh monyet. Di mana letak marwah dan martabat ras manusia kalau menggantungkan kemenangan pada monyet? Tapi secara keseluruhan bro, ini novel keren banget. Bukan lantaran saya takut kualat gitu kalau bilang gak keren, soalnya yang bikin kiai ya. Tapi ini asli keren soalnya. Rahuvana Tattwa, karya almarhum Kyai Haji Agus Sunyoto. Oh ya saya lupa, mumpung ingat. Di halaman pengantar itu juga dijelasin bahwa sebelum diterbitin jadi buku,
Naskah Rahuvanatattva itu pernah dimuat secara bersambung di harian pagi, di harian Radar Kediri dengan judul Babat Jenggala Panjalu. Itu pada periode tahun 99 sampai tahun 2000. Pada tahun 2000, lakon Rahuvanatattva juga dipentasin di pertunjukan wayang kulit Purwo oleh Dalang Ki Budi Sujarwo waktu itu. Dan di pertunjukan itu bro, tokoh Wibisana dimunculkan dalam bentuk wayang raksasa, mirip Rahwana gitu. Ya karena faktanya dia itu raksasa. Jangan mentang-mentang dia membela manusia terus ditampilkan sebagai manusia, enak aja. Jati diri jangan dilepas coy. Raksasa ya raksasa. Gimana? Indonesia ya Indonesia. Jadi orang Indonesia ya di mana aja jadi orang Indonesia. Mau di Jerman, mau di Jepang, mau di Belanda, mau di Italia. Makannya tetap nasi pakai tangan. Raut gitu. Demikian dulu bro untuk review buku kali ini. Nih saya juga nggak tahu review buku yang bener itu gini atau enggak ya. Pokoknya gitu deh. Salam hormat bro guys. Pasut duluran selawas. Wassalamualaikum.